keutamaan ketika kita hafal 40 hadis di dalam urusan-urusan agama kita. Qila la udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dikatakan kepadanya, kepada siapa yang hafal 40 hadis, masuklah kalian ya, pintu surga yang mana yang kalian suka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Ditetapkan termasuk golongan para ulama, orang-orang yang alim, dan dikumpulkan kelak pada golongan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi, yang hafal berapa? 40 hadis yang pertama, babul ikhlas, tentang keikhlasan. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sanadnya. Hadis ini diambil dari Amiril Mu'minin Umar Abu Hafsin Umar bin Khattab. Gelarnya Umar bin Khattab itu Amirul Mu'minin. Kalau sebelumnya Khalifah Abu Bakar, ya. Sebetulnya Umar bin Khattab juga khalifah, maka disebut juga Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus. Ada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tambah satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Amir. Kalau sekarang ada yang ya ngaku-ngaku amir, jadi amir, cuma amir kelompok, dibaiat oleh muridnya sendiri, dibaiat oleh keluarganya dan murid-muridnya sendiri. Ewa semono, lah enek wong nggak mau baiat kepadanya, dianggap ahli kitab, kadang dianggap kafir. Ketika orang sudah pernah berbaiat kepadanya, kok keluar diarani murtad, sampai nae keluar dari organisasi ya, disebut murtad, ya, itu pemahaman yang salah. Nek kono kae enek, ya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Monggo bareng-bareng. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih, ila Allahi wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kita bahas dari depan. Innama, bahwasanya atau hanya saja, ini pembatasan. Hanya, kalau bahwasanya, hanya itu bisa juga hanya saja. Tapi hanya saja itu nggak banyak orang yang pakai, nggak familiar. Hanya saja, hanyalah bahwasanya al-a'malu, amal-amal. Al-a'mal itu adalah amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Maka ada alif lamnya, al-a'mal, bukan amalun, tapi al-a'mal.
itu nanti diterima oleh Allah atau tidak, ya, innamal a'malu bin niat, tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amal-amal yang baik itu tergantung pada niat. Karena ini adalah amal-amal yang baik, jangan pernah ada anggapan ketika ada orang mencuri, ketika ada orang korupsi, nah kita kan gak tahu niatnya, mungkin niatnya baik loh. Itu bukan untuk amal-amal yang gak baik. Kalau amal yang gak baik ya jelas diniati baik atau tidak. Kalau itu amalnya amal yang salah, amal maksiat kok diniati yang baik. Bismillah. Ya tetap, walaupun maling bismillah ya tetap dosa gitu ya. Pelecehan iso-iso malah ya. Innamal a'malu binniyat adalah amal-amal yang baik, kayak sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, zakat, semua termasuk ngaji, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, kurban, ya itu semuanya nanti diterima oleh Allah atau tidak, tergantung niatnya. Sekali lagi, jangan sampai ada anggapan amal yang jelek, ya jangan diilok-ilok nih, itu kan nggak tahu apa niatnya. Ya dia itu memberikan sesaji kepada danyang sing bawurso lumpang kentengnya, kan nggak tahu kita niatnya. Ya sudah, amalan yang salah ya salah gitu ya, itu tidak diukur dengan niatnya. Tapi kalau amalan yang baik tergantung pada niatnya. Wa inna malikul imri'in, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu manawa, apa-apa yang ia niatkan. Setiap orang itu begitu itu. Ketika orang itu amalnya baik, dia niatkan tidak baik, maka dia tidak mendapatkan kebaikan akhirat. Ketika hijrah itu adalah peristiwa yang besar. Ini kasusnya itu adalah kasus hijrah, asbabul wurudnya. Kalau ayat Al-Qur'annya itu asbabul nuzulnya. Ya. Maka tiap orang siapapun tergantung kepada niatnya. Amal-amal yang baik tergantung niatnya. Tiap-tiap orang pun dengan amalannya itu tergantung dengan niat. Pernah ada kadang beberapa mubalek ustadz mengatakan, lo kalau ngamalnya sholawat itu luar biasa, nggak ikhlas pun itu wah diterima, kok nggak ikhlas, kok iso ngono nggak ikhlas diterima. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena ini pembatasan, bahwasanya ini mutlak, dibatasi. Amal ibadah itu semuanya pada akhirnya diterima oleh Allah atau enggak tergantung niatnya. Ada kalimat innama, tapi itu tidak mutlak. Tapi kalau yang ini mutlak. Contoh dalam Al-Quran ada innama anta nadhir. Hanyalah engkau itu seorang pemberi peringatan, wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kan bukan sekedar memberi peringatan saja, bukan sekedar memberi peringatan dengan ancaman-ancaman neraka, dosa, enggak. Tapi beliau juga basyirah wa nadhirah, berikan kabar gembira juga. Itu enggak membatasi. Ya. Kalau yang ini membatasi mutlak, setiap amal yang baik itu diterima atau tidak tergantung niatnya. Wa inna malikul imri'in ma nawa,
Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Benar. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya meninggalkan Makkah yang lagi panas, yang lagi banyak permusuhan, yang dakwah sudah tidak nyaman, sudah tidak aman. Barang siapa meninggalkan Makkah ke Madinah itu ilallah wa rasulih, untuk keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah ilallah wa rasulih. Dapat ridhonya Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Hijrah itu kan amalan baik gitu loh, menyelamatkan iman, menyelamatkan dakwah, menyelamatkan kerabat ya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Menyelamatkan pergerakan dakwah pertama. Barang siapa yang hijrahnya lidunya, untuk mencari dunia, yusibuha, iso-iso oleh yo dunia kuwi, tapi tidak dapat akhirat. Awim ra'atin yang kihuha, atau ketika seorang hijrah meninggalkan Makkah, sudah berat-berat meninggalkan kampung halamannya, tanah airnya. Memang berat meninggalkan tanah air kampung halaman itu sulit. Ketika sudah jauh aja, kadang pengen mudik, pengennya itu bener-bener gitu ya. Meninggalkan kampung halaman sulit. Ketika dia hijrahnya itu untuk seorang wanita yang kihwa, yang ia pengen nikah kepadanya, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya amalan yang berat, besar, agung, mulia itu, maka hijrahnya dia tidak dapat ridhonya Allah, tidak dapat ridhonya Rasulullah, dia pu'e hanya dapat wanita yang dia pengen nikah kepadanya. Ini kisahnya, ada seorang laki-laki yang hijrah gara-gara yang ia cintai, wanita yang ingin dinikahi itu, dia hijrah. Namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Maka ada sebutan orang itu hijrahnya hijrah Ummu Qais. Hijrah itu ila ma hajara ilaih. Namun ketika ini masalah ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengangkat sebagai kasus yang umum. Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan yang baik-baik, hijrah, zakat, kurban, semua amal yang baik itu diterima atau tidak, semuanya tergantung pada niat. Dan pada tiap orang siapapun juga amalannya nanti akan tergantung kepada apa yang ia niatkan untuknya. Orang siapa yang hijrah baru masuk ketika hijrahnya. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat ridha Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah kepada dunia, cari dunia, golek dolar, golek ringgit Malaysia, golek real gitu ya. Hijrah itu awim ra'atin yang kikuha, atau kepada wanita yang ia ingin nikah kepadanya, hijrahnya adalah kepada itu. Kadang yo ora itu, ya kan? Betul. Kadang enggak dapat. Khadifilah yang berbahagia, masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting. Hadis ini adalah hadis nomor 1 di Bukhari. Hadis ini adalah hadis nomor 2 di Imam Muslim. Hadis ini di hadis Arba'in nomor 1. Di dalam hadis Bulughul Maram juga begitu. Bulughul Maram yang kedua ya, atau pertama? Dua ya. Pertama itu tentang masalah satu kayaknya.
Banyak dalam kitab-kitab para ulama menyusun kitab pun pada awalnya ditulis tentang hadis ini. Maka para imam, orang-orang yang soleh menjelaskan, diantaranya Imam Syafi'i, ya, itu mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sepertiga daripada persoalan. Gimana? Karena amalan agama itu terbagi dengan amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan. Sedangkan hadis ini menepati amalan hati sepertiga dari urusan agama. Namun imam yang lain juga menjelaskan bahwasanya ini adalah separuh dari urusan agama. Karena urusan agama itu ada amal yang zahir dan ada amal yang batin. Hadis ini membimbing kita amal yang batin, rasa, keikhlasan, ya. Sebaik apapun amalannya, mengikuti sunnah Nabi, tapi kalau tidak ada keikhlasannya, maka tidak dapat pahala. Maka hadis ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal. Syarat. Ada ayat alladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahsanu amala, amal yang ahsan, amal yang baik, amal yang diterima. Satu, ittiba bi sunnati Rasulillah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ngikuti sunnahnya Nabi, ngikuti tuntunannya. Itu akan diterima amal ibadahnya. Wadifillah yang berbahagia. Terkait dengan masalah niat, niat itu diucapkan apa enggak? Perlu diucapkan apa enggak? Niat itu ada yang diucapkan, ada yang enggak. Yang diucapkan sebagaimana orang haji, umroh itu kan ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diniatkan, diucapkan, itu ada. Namun Imam Syafi'i mengatakan yang namanya niat mahalluha fil qalbi, tempatnya itu di hati. Hati itu bisa bicara apa enggak? Enggak. Yang bicara apa? Bisa. Mulut. Cara Jawa ini cangkem. Itu hati. Niat itu tempatnya di hati, sengaja punya tekad pengen beramal. Itu. Kenapa kalau umroh haji itu diniati dengan dilisankan? Memang itu adalah ada sunnahnya, ada contohnya. Itu amalan yang berat dengan diucapkan. Maka apa? Tekadnya semakin kuat. Tekadnya semakin kuat. Kalau sholat niatnya itu apa? Di hati. Kapan? Ya. Pas ketika Allahu Akbar mengucapkan takbir, niatnya itu di situ itu. Kalau kok bilang usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, itu belum niat. Niatnya itu pas ketika Allahu Akbar. Nah ketika mengucapkan Allahu Akbar, bisa mengucap usolli fardhu. Enggak bisa. Kalau itu tadi dimaksudkan untuk menata hatinya, gitu loh. Itu maksudnya hanya untuk menata hatinya. Ya. Sama ketika Bismillahirrahmanirrahim hajjan, itu adalah untuk menata hatinya.
Sama ketika kalimat-kalimat positif mengatakan insya Allah bisa, insya Allah kita bisa, insya Allah kita menang, sukses, Allahu Akbar. Itu memantapkan niat gitu loh. Tapi sebetulnya niat itu ada di hati gitu loh ya. Maka orang itu sengaja punya tekad besar dengan hatinya ketika seseorang dengan sengaja memukul saudaranya, menganiaya saudaranya, maka bisa ditegakkan hukum karena dia dengan sengaja, dengan rencana, kalau bahasa hukumnya ya, direncanakan gitu ya, motifnya jelas gitu. Walaupun dia tidak ngomong aku arep jotosi kamu. Enggak kan? Itu tapi ada unsur kesengajaan. Nah, yang menyengaja itu adalah urusan hati, kecuali turu ngorok rindu. Terus tahu-tahu tangannya mimpi peleng gitu. Itu ngelindur, orang tidur. Atau orang yang nggak waras gitu loh ya, nggak waras. Iya tau, nggak waras ya, Bang. Stres, gila, gendeng, edan, apa nih? Senting, apa nih? Sutris. Ya, yang demikian itu mereka nggak ada sengaja, nggak ada unsur kesengajaan. Gitu loh. Bahkan mereka ketika kok sampai menganiaya orang sampai meninggal pun ada hukumannya apa enggak? Enggak ada ya. Enak jadi orang gila ya. Apa enak jadi orang gila? Makanya ada modus. Ketika ada ulama-ulama itu dibawakan sabit ranu, akhirnya dia ngaku gila gitu. Gila kok ngaku. Iya kan? Modusnya gitu itu. Dikatakan wah ini ngomong dia itu gila, dia itu stres gitu ya. Jadi masalah niat itu tempatnya di hati. Kapan? Kalau sholat ya pas ketika Allah Akbar. Kita menyengaja pengen sholat sebagai imam. Ada yang lain just makmum, banyak pengen makmum. Wong ini yang buri kan mesti makmum, gitu ya. Itu menyengaja begitu itu. Khadifilah yang berbahagia urusan dengan niat. Maka dengan niat yang ikhlas, benar-benar pengharapannya besar, apa yang terjadi? Ibadah seseorang bisa berlipat ganda pahalanya, keutamanya sangat besar di sisi Allah. Itu kalau niatnya penuh dengan pengharapan di sisi Allah. Maka kalau puasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, berharap besar pada si Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka ketika orang itu dengan niat yang kuat, pengen sholat malam, mau tidur sudah pengen sholat malam, sudah niat, walaupun gak ngomong joleh, Mimi nanti sholat malam ya, Dik ya, mudah-mudahan bisa sholat malam. Sudah niat begitu itu, kok ternyata dia kecapean, ternyata dia bangun subuh, maka Allah tetapkan dapat pahala sholat malam sempurna. Luar biasa. Maka perbanyaklah niat baik. Perbanyak niat baik. Bagi yang masih bujang gak punya istri, niat nikah. Ojo gak niat belas. Nikah gak niat itu piye tapi. Tahu-tahu umur sudah 40 tahun belum nikah. Jadi niat, dengan niat. Ada orang tuh niat pengen haji. Dumadaan terkendala. Ada pandemi, waktunya berangkat nggak jadi berangkat. Akhirnya apa? Terus dia wafat.
Maka ketika dia sudah niat benar niatnya, dia sudah dapat ibadah haji. Ada orang tuh pengen syahid, benar-benar pengen syahid, tapi dia mati di atas tempat tidur. Tapi karena niatnya yang kuat, Allah anugerahkan dia mati syahid. Luar biasa. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, niat, pengen ya, iri, yang demikian itu baik, boleh. Ada orang alim baca Qurannya enak, ada orang yang